hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Bu Guru absen dulu ya. Keisha, Neva, Desti, Vera. Nah, alhamdulillah berangkat semua ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin doa? Ayo, maju ke depan. Sikap berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, silakan kembali. Biar lebih semangat lagi, kita nyanyi dari Sabah sampai Merauke dulu ya. Di tempat duduk, tetap di tempat duduknya. Yuk, 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjejer pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Semangat ya. Selanjutnya, siapa yang mau membacakan arti surat Al-Hujurat ayat 13? Ayo siapa? Acungkan tangan. Ayo siapa? Oke, Kesha, silahkan. Surat Al-Hujurat ayat 13. Artinya, hei manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Nah, di sini sudah dijelaskan Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya Saling mengenal. Baik. Selanjutnya Bu Guru akan menunjukkan Google Earth. Ini kelihatan apa enggak? Kelihatan. Ini bentuk apa ya? Bentuk Lingkaran bumi. Kita tinggal di negara Indonesia. Ini adalah negara kita, Indonesia, terdiri dari banyak sekali pulau yang ada di Indonesia. Kita tinggal di Pulau Jawa. Ini adalah pulau yang kita tempati. Ada berapa provinsi yang ada di Pulau Jawa? 6. Kita buktikan terlebih dahulu. Di ujung barat Pulau Jawa ada provinsi apa? Banten. Terus di utaranya ada provinsi Jakarta. Terus di selatan Jakarta dan di timur Jakarta itu ada Jawa Barat. Terus di timur Jawa Barat ada Jawa Tengah. Di selatan Jawa Tengah ada daerah istimewa Yogyakarta. Di ujung wetan, di paling timur Pulau Jawa ada provinsi Jawa Timur. Bagus. Nah, kita tinggal di kota Kudus. Di sini ya letak kita tinggal. Ini Gunung Ria.
Ini Gunung Muria. Kita bisa melihatnya dari Google Earth. Sudah cukup ya ini. Selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan mengenai faktor penyebab keragaman masyarakat di Indonesia. Di Indonesia terdapat keragaman, misalnya keragaman suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Nah, di Indonesia ada berapa agama yang diakui di Indonesia? 6 agama. Ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Oke, selanjutnya di skip. Ini ada faktor-faktor yang menyebabkan keragaman di Indonesia. Yang pertama ada letak strategis wilayah Indonesia. Selanjutnya ada kondisi kepulauan. Ketiga, perbedaan kondisi alam. Keempat, perbedaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perbedaan. Kita simak satu persatu. Di sini yang pertama ada letak strategis wilayah Indonesia. Indonesia berada di antara 2 benua dan 2 samudra. 2 benua dan 2 samudra. Nah, samudra itu bentuknya seperti laut yang sangat luas. Sedangkan kalau benua itu dataran yang sangat luas. Nah, Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan Australia. dan di antara 2 samudra, yaitu samudra Pasifik dan samudra Hindia. Sejak zaman dahulu Indonesia itu kalau di tengah-tengah benua ini. Jadi kalau ada pedagang yang mau ke, misalnya ada pedagang dari Australia mau ke Asia, itu lewatnya Indonesia. Jadinya Indonesia itu memiliki beragam keragaman yang diakibatkan karena letak strategis wilayah Indonesia tersebut. Selanjutnya ada kondisi negara kepulauan. Di Indonesia sendiri ada berapa pulau? 13.466. Itu yang menyebabkan keragaman yang ada di Indonesia. Selanjutnya perbedaan kondisi alam. Di Indonesia terdiri dari daerah pegunungan, terus laut atau pantai, dan juga dataran rendah. Nah, kalau di daerah pegunungan atau dataran tinggi ini, masyarakatnya mayoritas bekerja sebagai apa? Petani, sayur, Terus berkebun. Terus kalau di daerah pantai, nelayan, kalau di daerah dataran rendah, pabrik, bekerja di pabrik dan di kantor. Selanjutnya keadaan transportasi dan komunikasi. Kemajuan dan keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi dapat mempengaruhi perbedaan masyarakat di Indonesia. Selanjutnya ada penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Nah, di sini ada 2 gambar. Gambar di mana ini? Di kota dan juga di pedalaman. Di kota, masyarakat sangat mudah menerima budaya baru, sedangkan kalau di pedalaman masyarakat masih sulit untuk menerima budaya baru. Oke, sekian. Selanjutnya Bu Guru sudah memberi itu ya, lembaran buku. Itu silakan dibaca, kemudian setelah dibaca kalian tuliskan informasi apa yang kalian dapatkan dari bacaan tersebut. Selamat membaca.
Yang hidup rene ada kancane. Suku bangsa yang ada di Pulau Jawa ada 6, yaitu suku Baduy, suku Jawa, suku Tengger, suku Samin, suku Sunda, dan suku Betawi, dan suku Baduy. Suku Betawi terus di provinsi. Di Provinsi Banten ada suku Baduy, di Provinsi DKI Jakarta ada suku Betawi, di Provinsi Jawa Barat ada suku Sunda, di Provinsi Jawa Tengah ada suku Samin, di Provinsi Yogyakarta ada suku Jawa, di Provinsi Jawa Timur ada suku Tengger. Provinsi yang ada di Pulau Jawa adalah Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur. Ada yang kurang ya? Apa? Provinsi mana? Provinsi Jawa Barat. Sudah tadi Jawa Barat. Yang belum itu Provinsi DI Yogyakarta. Tambahi ya nanti ya. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Ada yang jawabannya berbeda? Ada. Ayo coba siapa yang mau maju lagi? Oke, silakan Kisha. Provinsi yang ada di Pulau Jawa ada 6, yaitu Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur. Di Banten ada suku Baduy, Jakarta ada suku Betawi, Jawa Barat ada suku Sunda, Jawa Tengah ada suku Samin, Yogyakarta ada suku Jawa, Jawa Timur ada suku Tengger. Oke, sudah, terima kasih. Beri tepuk tangan. Nah, dari bacaan tersebut kita sudah mengetahui di Jawa, di Pulau Jawa ada berapa provinsi? 6. Apa saja? Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Terus kalau suku yang ada di Banten ada suku apa? suku Baduy, suku Jawa, Dan suku suku Sunda. Tengger. Kalau yang ada di Banten saja ada suku Baduy. Baduy. Kalau di Jawa Timur ada suku Suku Tengger. Tengger, ada Bawen juga, ada suku Madura, ada banyak sekali suku. Tapi hanya yang tertulis di situ hanya sebagian saja. Terus kalau di Jawa Tengah itu ada suku Samin. Itu letaknya ada di Blora. Blora itu dekatnya Pati sana. Dekat kan? Ya, seperti itu. Selanjutnya di sini Ibu juga punya gambar. Ini ada gambar Pulau Jawa. Di sini ada Pulau Jawa ya. Terus nanti tugas kalian ini ada potongan-potongan suku, nama-nama suku yang ada di Pulau Jawa. Nanti tugas kalian menyatukan nama suku dengan letaknya. Paham ya? Ini dikerjakan 1 untuk berdua. Ini dikerjakan dengan teman sebangkunya. Selanjutnya
isolasi. Danten cepet deh, danten deh. Sudah? Sudah. Ayo silakan siapa yang mau maju. Yuk Vera sama Desti. Ini kan tugas kelompok berdua. Silakan dijelaskan. Betawi Jadi ada di Jakarta. betul apa salah? Suku Betawi di Jakarta. Betul. Terus Suku Baduy ada di Banten. betul? Suku Sunda ada di Jawa Barat. Betul. Suku Samin ada di Jawa Tengah. Terus Suku Jawa ada di Yogyakarta. Suku Tengger ada di Jawa Timur. betul. Kita beri tepuk tangan. Oke, sudah ya. Kan banyak sekali keragaman suku yang ada di Pulau Jawa. Nah, sikap kita terhadap keberagaman suku yang ada di Pulau Jawa itu sebaiknya gimana? Apakah kita memusuhi, misalnya kita punya teman dari suku yang berbeda, kita kan orang Jawa Tengah, termasuk suku Jawa juga. Kalau kita bertemu dengan teman kita yang suku Sunda misalnya, gimana sikap kita? Baik hati. Baik hati, Sopan. ya, mau berteman, terus menghargai perbedaan suku. Ya. Nah, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Tadi kita sudah belajar tentang suku yang ada di Pulau Jawa, terus faktor-faktor yang menyebabkan keragaman suku di Indonesia. Sudah ya, cukup itu saja. Minggu depan kita akan belajar mengenai keragaman budaya lainnya yang ada di Indonesia. Mari kita tutup pembelajaran pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Bu Guru mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.